Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Akila Fadia Haya dengan NPM 190295. Mungkin selanjutnya boleh dilanjut oleh Rere. Perkenalkan, saya Letare Sasja, NPM 190.292. Boleh dilanjut oleh Agnia. Perkenalkan, nama saya Agnia Tasya Putri, NPM 190.321. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Sabrina Akila. Perkenalkan, nama saya Sabrina Akila dengan NPM 190.325. Dan terakhir mungkin bisa diperkenalkan oleh Fetria. Perkenalkan, nama saya Fetria Salsabila dengan NPM 190.300. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan presentasi terkait materi hak atas kesehatan. Baik, terkait pembahasan pada artikel yang pertama, dalam hal kesehatan, derajat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan sebenarnya sudah diatur sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, yang disebutkan dalam pasal 40 yang berbunyi penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan keberlangsungan umum dan kesehatan rakyat. Selanjutnya kembali kepada negara kesatuan dan berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Di ketentuan pasal 40 tersebut diadopsi ke dalam pasal 42 UUDS. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga pada tahun 1984 telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights. Pada pasal 25 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Kemudian dijelaskan pula pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menempatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Maka berdasarkan kalimat dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing individu memiliki hak yang sama terhadap derajat kesehatan yang optimal. Dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights pada pasal 12 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Sehingga dapat dikatakan bahwa standar tertinggi yang dapat dicapai tersebut yaitu seseorang mempunyai tubuh yang sehat baik secara fisik maupun secara mentalnya. Hak atas kesehatan termasuk ke dalam kategori kedua dan ketiga, yaitu pada kategori kedua diwarnai dengan munculnya tuntutan hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kategori ketiga dikenal dengan hak asasi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hak atas kesehatan masuk ke dalam kategori kedua dikarenakan apabila hak atas kesehatan masing-masing individu, sedangkan masuk ke dalam kategori ketiga dikarenakan kesehatan yang menyangkut kesehatan masyarakat atau banyak orang. Selanjutnya dalam keputusan kesehatan juga terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti hak asasi atas kesehatan, atau hak atas kesehatan, atau hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pada pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Apabila dianalisis bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama antara satu individu dengan individu lainnya untuk berperan ikut serta dalam peningkatan kesehatan setiap masyarakat lainnya. Terkait pembahasan artikel kedua, seiring berkembangnya zaman secara perlahan-lahan mulai mengalami perkembangan ke arah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, serta berkesinambungan yang pada harapannya memiliki cakupan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, serta pemulihan. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan sebelumnya pada pasal 71 ayat 1.
Selanjutnya, faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan biologis yang bersifat dinamis dan cukup kompleks sangat berpengaruh terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan. Pengembangan dan perencanaan yang maksimal terhadap seluruh sistem kesehatan nasional termasuk ke dalam program pembangunan nasional di bidang kesehatan yang tentunya juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah agar membela hak-hak pasien yang merupakan konsumen dalam pelayanan kesehatan. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwasanya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Terkait pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, contohnya adalah tidak terdapat dokter-dokter yang malpraktik karena hal tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Terkait persamaan dan perbedaan yang terdapat pada artikel 1 dan 2, yaitu persamaannya dalam artikel 1 dan 2 membahas hak atas kesehatan yang menyebutkan pula pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, istilah-istilah yang kerap digunakan untuk menyebut hak asasi manusia juga dibahas di kedua artikel tersebut. Kategori hak atas kesehatan yang masuk pada kategori generasi kedua dan ketiga pun disebutkan dalam kedua artikel tersebut. Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan yang sudah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang tertera pada pasal 40 dan penetapan DUHAM yang di dalamnya mengatur terkait hak atas kesehatan yang tertera dalam pasal 25 ayat 1. Perbedaannya adalah terkait pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau yang sejalan dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya, pada artikel kedua dijelaskan terkait landasan utama perlindungan hak asasi manusia adalah kewajiban pemerintah. Selanjutnya disebutkan juga terkait konsep negara kesejahteraan yang itu juga berpengaruh terhadap kewajiban pemerintah tersebut. Landasan yuridis juga terkait kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pasal 12 ayat 2 Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik mental. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan perbandingan artikel yang pertama dengan artikel yang saya cari, yaitu kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang artikel pertama dulu, yakni kesehatan sebagai hak asasi manusia. Yang pertama ada kesehatan secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian selanjutnya ada hak kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Laporan Kesehatan Dunia atau World Health Report yang diterbitkan pada tahun 2001, tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Padahal, paham mengenai hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta jaminan konstitusi atas hak kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diperoleh semenjak masa RIS 1949. Kemudian, selanjutnya ada perkembangan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1949, dalam pasal 40 Konstitusi RIS diatur bahwa penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. Kemudian pada tahun 1992, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Kemudian pada tahun 2000, melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan diresmikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yakni tepatnya dalam pasal 28H ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Kemudian, kesehatan sebagai kewajiban hak asasi. Yang pertama itu ada hak kesehatan yang sekaligus kewajiban, yakni pemeliharaan kesehatan dan juga peningkatan derajat kesehatan. Kemudian yang kedua, hak kesehatan secara khusus yakni pencegahan penyakit, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Kemudian analisis yang saya dapat ambil dari artikel ini, yakni dalam artikel 1 ini dijelaskan mengenai kesehatan secara umum dalam hak asasi manusia, kemudian dijelaskan pula perkembangan baik secara nasional maupun internasional mengenai hak asasi manusia. Kemudian yang cukup menarik dari artikel ini, yakni di mana derajat kesehatan di Indonesia masih terbilang cukup rendah menurut laporan kesehatan dunia, padahal di Indonesia kesehatan telah memperoleh jaminan konstitusi sebagai hak asasi manusia sejak lama, yakni semenjak masa RIS. Dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan konstitusi itu belum tentu menjamin adanya jaminan kesehatan. Kemudian selanjutnya, terdapat artikel yang kedua, yakni kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan di mana kesejahteraan yang menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pengertian sehat dalam kesehatan reproduksi ini bukan hanya berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, tapi juga sehat secara mental serta sosial budaya. Kemudian hak kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia. Hak kesehatan reproduksi merupakan sebuah perkembangan dari konsep hak asasi manusia, di mana hak kesehatan reproduksi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kewenangan seseorang untuk melakukan atau tidak, memperoleh atau tidak, dan memperoleh kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya. Dari definisi ini, dapat diartikan bahwa tidak adanya paksaan dalam hak, karena seseorang dapat mempergunakan haknya atau mengabaikan hak yang dimiliki semenjak tidak mengganggu hak orang lain. Tetapi apabila hak orang tersebut dilaksanakan, maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian perlindungan hukum dari hak kesehatan reproduksi sendiri ini dalam hukum nasional ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H, yakni setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya masih terdapat perlindungan hukum lain mengenai hak kesehatan reproduksi dalam hukum nasional, namun tidak disebutkan dalam artikel ini. Kemudian dalam hukum internasional ada konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Kemudian selanjutnya ada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan International Conference on Population and Development di Kairo pada tahun 1994. Kemudian analisis yang saya dapat simpulkan dalam artikel 2, yakni dalam artikel 2 dijelaskan mengenai kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kesehatan umum. Makna dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Kemudian dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hak kesehatan reproduksi baik secara nasional maupun internasional. Dan hal yang cukup menarik dalam artikel ini, yakni dijelaskan secara cukup rinci mengenai ruang lingkup dari hak reproduksi yang tidak hanya mencakup kesehatan secara fisik namun juga secara mental, dan termasuk juga hak untuk memutuskan hal-hal yang masih berkaitan dengan reproduksi, contohnya alat kontrasepsi, kesiapan kehamilan, dan lain-lain. Kemudian persamaan dari kedua artikel ini, yakni keduanya sama-sama membahas mengenai kesehatan secara umum sebagai hak asasi manusia dan bentuk perlindungan hukum dari baik kesehatan secara umum dalam artikel 1 dan kesehatan reproduksi dalam artikel 2. Kemudian keduanya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum atas masing-masing bidang kesehatan. Kemudian perbedaan dari kedua artikel ini yakni
Paparan mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan dalam artikel 1 disusun mengenai perkembangan perlindungan hukumnya. Sedangkan dalam artikel 2 disusun secara umum mengenai bentuk perlindungan hukumnya. Kemudian, dalam artikel 1 dipaparkan mengenai kesehatan sebagai hak asasi yang kemudian tidak dijelaskan dalam artikel 2. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Kesehatan yang disebutkan dalam artikel 1 adalah sebelum adanya perubahan, yakni pada tahun 1992, sedangkan dalam artikel 2 setelah adanya perubahan, yakni tahun 2009. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk memaparkan presentasi mengenai perbandingan artikel kesehatan dalam HAM. Baik, dalam artikel pembahasan kali ini adalah artikel pertama adalah kesehatan dalam HAM, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan dan perlindungan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai pembahasan artikel yang pertama, di mana pada pembahasan artikel yang pertama, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan adanya organisasi dan perjanjian internasional yang telah menyebutkan bahwa kesehatan dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan bagian dari HAM. Hal ini diatur dalam PBB tahun 1948 yang ditetapkan pada pasal 25, di mana setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjadi kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Lalu juga disebutkan dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right pada pasal 12 ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat menikmati standar tinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. HAM dalam segi kesehatan masuk dalam perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000 yang terdapat pada pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang yang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu dengan adanya pasal tersebut, kesehatan tidak dipandang lagi sebagai sekedar urusan pribadi saja, tetapi sekarang dipandang menjadi suatu hak hukum atau legal rights, di mana jika misalkan hak kesehatan sudah dianggap sebagai hak hukum, maka harus terdapat batasan atas kepastian hukum agar dapat menentukan ruang lingkup dari tanggung jawab negara. Pada dasarnya terdapat 3 macam hak asasi manusia dalam perkembangannya, di mana HAM generasi pertama mengenai hak-hak dasar yang klasik, HAM generasi kedua berisi mengenai hak-hak dasar sosial, dan hak generasi ketiga berisi mengenai solidarity rights. Hak atas kesehatan sendiri disebutkan masuk ke dalam kategori HAM generasi kedua dan ketiga. Hal ini dikarenakan apabila kesehatan ini menyangkut individu, maka hal tersebut akan masuk ke dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan jika menyangkut kesehatan masyarakat, maka akan masuk ke dalam pembangunan. Dalam UUD nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, disebutkan pada pasal 4 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Ditegaskan pula dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat yang membuat Pancasila, yaitu pada sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada intinya, prinsip dari hak kemanusiaan ialah tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai artikel kedua mengenai hak kesehatan bagi ODGJ atau orang yang memiliki kelainan mental. Pada artikel ini disebutkan pula dengan dasar UUD 1945 pada pasal 28H ayat 1. Dengan dijelaskan dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 bahwa hak atas pelayanan kesehatan juga harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa adanya diskriminasi terhadap setiap orang, termasuk juga kepada orang dengan gangguan jiwa. Berdasarkan data riset kesehatan tahun 2013 di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan jiwa mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Menurut data WHO pada tahun 2016 secara global terdapat sekitar 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengan gangguan bipolar, 21 juta dengan
skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia. Secara global, mayoritas dari mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan jiwa di seluruh dunia tidak memiliki akses atas pelayanan kesehatan mental yang berkualitas tinggi. Pelayanan kesehatan jiwa sebagian besar masih diberikan oleh dokter umum dan hanya sebagian kecil yang ditangani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Hal ini menunjukkan kurangnya sumber daya manusia untuk menangani masalah mengenai gangguan jiwa ini. Kondisi ini jelas tidak memberikan keadilan bagi ODGJ atau orang yang memiliki kelainan mental. Sebagai warga negara ODGJ memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. ODGJ berhak atas hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Jika hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ terpenuhi, maka ODGJ dapat kembali menjadi sehat baik secara fisik maupun jiwa. Negara sebagai pemangku kewajiban HAM harus dapat memberikan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi ODGJ. Pada artikel ini juga mencantumkan mengenai pasal 12 ayat 1 dari International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, serta pasal 25 dari PBB. Disebutkan pula bahwa pelayanan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang yang harus dijamin dan dipenuhi oleh pemerintah. Dalam prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan tergantung beberapa nilai moral. Di antaranya adalah respect for autonomy, non-malevolence, beneficence, dan justice. Terdapat pula beberapa pengaturan mengenai hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ. Di antaranya adalah UUD 1945 pada pasal 28A sampai dengan 28A, 28H, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Persamaan dari artikel ini disebutkan bahwa menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana telah ditetapkan dalam PBB. Kedua artikel ini juga memakai dasar dari hak asasi terhadap bidang kesehatan yang sama, diantaranya adalah UUD dan UU Kesehatan. Disebutkan pula dalam kedua artikel ini bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah harus dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya. Perbedaan dari artikel ini diantaranya adalah dalam artikel kedua lebih banyak memuat mengenai peraturan mengenai kesehatan mental dikarenakan fokus artikel 2 lebih kepada HAM untuk penderita ODGJ. Selain itu pada artikel kedua juga disebutkan mengenai prinsip HAM apa saja yang termuat dalam pelayanan kesehatan, sedangkan pada artikel pertama tidak. Pada intinya, walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua artikel, tetapi ditegaskan secara lugas bahwa memang kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan hak yang setara antar manusia dalam mendapatkan hak kesehatan yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 sebagai hak kesehatan di dalam HAM. Boleh di next. Yang dimana artikel pertama dengan judul Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. Pokok pembahasan dari artikel ini berfokus terhadap pengembangan hak kesehatan yang merupakan bagian dari HAM, yang dimana diketahui kondisi kesehatan Indonesia sendiri belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan sendiri telah ada sejak masa konstitusi RIS, yaitu tahun 1949, yang juga terdapat di dalam pasal 40 konstitusi RIS dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Yang diatur pula di dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 25 yang ditetapkan oleh PBB. Yang dimana hak atas kesehatan ini dalam hubungan dengan kategori HAM sering dimasukkan dalam HAM generasi kedua dan HAM generasi ketiga, yang pada intinya dalam artikel ini menjelaskan bahwa hak kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Boleh next. Untuk selanjutnya ada pengkaitan kasus yang dimana apabila isu yang telah dijelaskan tadi dikaitkan dengan kasus yang berkembang sekarang, yang saya ambil adalah virus COVID-19 atau corona yang terjadi sejak tahun 2020, yang dimana pada kasus ini muncul sebuah virus yang memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam hal kesehatan, namun berdampak pula pada segi perekonomian dunia, yang dimana virus ini juga tidak diprediksi akan muncul, yang membuat kurang atau minimnya pemahaman mengenai penanganan yang bisa dilakukan, baik dari pemerintah maupun tenaga medis, yang pada akhirnya memakan banyak korban. Dimulai dari yang terkena virus
ini tanpa gejala hingga yang meninggal dunia. Berbagai usaha pun juga telah dilakukan oleh banyak pihak untuk bisa menangani virus ini, seperti pemerintah yang melakukan upaya lockdown, yaitu melarang masyarakat untuk bepergian hingga jangka waktu yang sudah ditentukan. Lalu WHO yang juga terus berusaha mencari cara untuk mencegah virus ini, seperti melakukan sosialisasi penggunaan masker dan hand sanitizer setiap bepergian, hingga akhirnya pada tahun 2021 sudah diciptakan vaksin yang disalurkan secara gratis terhadap masyarakat, yang diketahui memiliki efektivitas yang paling tinggi dalam menghindari virus corona. Terbukti dengan upaya yang telah diciptakan tersebut, virus-virus corona ini juga sudah mulai berkurang, dan juga dengan kesadaran dari masyarakat, kasus yang awalnya mencapai ratusan ribu korban tiap harinya sudah berkurang jauh, bisa menjadi puluhan hingga ratusan saja per hari. Yang dimana semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat yang masuk kepada hak atas kesehatan di dalam hak asasi manusia. Boleh di next. Selanjutnya adalah perbandingan kedua artikel. Untuk artikel kedua, saya mengambil judul dari analisis kebijakan kewajiban vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah terhadap setiap warga masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang dimana artikel ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya karena di artikel ini akan lebih fokus membahas mengenai hak atas kesehatan dalam kasus penyebaran virus COVID di Indonesia, seperti bagaimana penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti apa efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi COVID, dan juga undang-undang apa saja yang diterbitkan untuk mengatur mengenai penanggulangan COVID-19. Yang dimana dalam artikel pertama disebutkan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, yang dimana isi dari pasal tersebut sesuai dengan penjelasan yang disebutkan dalam artikel ini, yaitu antara hak asasi manusia dan kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, yaitu gangguan terhadap kesehatan, demikian pula sebaliknya. Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Boleh di next. Pemerintah dalam upayanya menangani COVID menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, di mana penanganan virus di Indonesia ini juga telah memasuki tahap vaksinasi yang sifatnya wajib, yang apabila individu akan menolak kecuali individu ini memiliki penyakit dalam ataupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk divaksin, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi dan dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan karantinaan kesehatan yang didasari oleh Peraturan Pasal 9 Ayat 1 Junto Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah pun juga tidak hanya mengeluarkan undang-undang, namun mengeluarkan kebijakan seperti lockdown atau PSBB, dan juga memperlakukan kebijakan social distancing dan physical distancing yang berlaku bagi segala pihak. Dengan segala peraturan dan upaya yang diciptakan oleh pemerintah untuk penanggulangan penyebaran COVID, sesuai dengan penjelasan di artikel sebelumnya, yaitu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat kewajiban asasi di samping hak asasi tersebut tersurat dengan tegas dalam ketentuan pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka bisa dilihat bahwa pemerintah negara Indonesia sendiri ikut serta dan turun tangan langsung terhadap usaha pertahanan negara yang dalam kasus ini pertahanan terhadap penyebaran virus COVID-19, di mana disebutkan dalam artikel pertama bahwa penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari negara dan menjadi hak dari setiap negara, hak setiap dari warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat persamaan juga dari kedua artikel ini, yang pada dasarnya kedua artikel ini sama-sama menyinggung mengenai pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, namun ada perbedaan sedikit di dalam bahasannya, yaitu artikel pertama membahas perluasan makna mengenai perbedaan atau perbandingan dari isi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam artikel kedua hanya disebutkan saja apa isi dari pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.
Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya yang sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang bisa disimpulkan sendiri bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan bagian dari pemilihan layanan kesehatan sendiri. Namun karena sistem perundang-undangan yang berlaku, yaitu hak terkait vaksinasi yang awalnya merupakan hak individu, bisa bertransformasi menjadi hak publik yang dimana diketahui bahwa wabah COVID-19 ini menular bagi masyarakat luas yang juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menanggulanginya. Hal ini bisa dikaitkan dengan paragraf di artikel pertama, yaitu pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Kedua artikel pun sama-sama membahas mengenai kesehatan yang merupakan bagian dari hak fundamental bagi setiap warga negara. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai hak atas kesehatan sebagai HAM telah diatur baik dalam hukum internasional dan hukum nasional, yang dimana penjabaran mengenai pengaturan ini sama-sama terdapat di dalam kedua artikel. Yaitu dalam hukum internasional diatur di dalam pasal 25 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, pasal 11, 12, dan 14 Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Women's Convention. Lalu dalam hukum nasional diatur di dalam Amandemen 2 pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut kepada rekan saya yang selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Baik, kesehatan sebagai HAM. Kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting sifatnya. Namun, kondisi kesehatan di Indonesia itu masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pembangunan bidang kesehatan Indonesia menurut United Nations Development Program atau UNDP, di mana Indonesia menduduki peringkat 109 dari 174 negara, dan sangat disayangkan kondisi Indonesia 5 tahun berikutnya masih belum terdapat perbaikan. Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Universal Declaration of Human Rights yang mengatur mengenai kesehatan dalam pasal 25, dan World Health Organization atau yang biasa kita kenal dengan WHO melalui konstitusi WHO pada tahun 1948. Jaminan atas hak kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, yaitu dalam pasal 40 Konstitusi RIS, yang kemudian ketentuan tersebut diadopsi lagi dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Di Indonesia sendiri kemudian terdapat perkembangan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1922 tentang kesehatan, kemudian diikuti dengan perkembangan internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kesehatan sebagai kewajiban asasi sendiri dapat dilihat dalam ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan serta sumber dayanya. Hal ini memiliki makna bahwa yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah terkait dengan pemeliharaan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, sehingga kata ikut serta dalam hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Lahirnya hak kesehatan sebagai HAM sendiri ditandai dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, generasi pertama, yang dilandasi oleh pikiran liberalisme, ditandai dengan pemikiran hak asasi manusia adalah hak, sekalipun adalah kewajiban, namun kewajiban tersebut semata-mata untuk terlaksananya hak tersebut. Lalu masuk ke generasi kedua yang bersifat universal, di mana hak asasi manusia dimiliki oleh manusia karena harkatnya sebagai manusia. Lalu generasi selanjutnya, generasi ketiga, hak asasi manusia dianggap dengan sendirinya sejak keberadaan manusia dan tidak tergantung pengakuan dari suatu sistem hukum.
Lalu generasi keempat, di mana hak asasi manusia dianggap sebagai norma penting. Lalu jurnal pembanding berikutnya tentang perlindungan hak anak di dalam memperoleh pelayanan kesehatan di Indonesia. Pada saat ini, perlindungan kesehatan anak di Indonesia telah memasuki generasi keempat, yaitu terdapat hak asasi anak dalam bidang kesehatan yang tercantum sebagai norma penting. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan mengenai hak kesehatan sebagai berikut, di mana di pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu, di pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menerangkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya, hak anak diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak adalah bagian hak asasi manusia anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Lalu selanjutnya ada Kepres tentang ratifikasi konvensi hak anak, di mana semakin buruknya situasi anak mendorong perumusan instrumen hak anak. Perumusan hak anak mengalami proses dialogis yang panjang dan melelahkan, yang kemudian pada tahun 1985 berhasil mengesahkannya menjadi suatu konvensi oleh PBB, yaitu Konvensi Hak Anak. Menurut penulis artikel ini, regulasi tentang perlindungan kesehatan anak sudah cukup baik. Namun, regulasi itu sendiri sebenarnya masih terasa kurang, khususnya di Indonesia, di mana masih banyak ditandai anak-anak yang mengalami gizi buruk dan bayi yang mati di usia sangat muda di Indonesia, serta tidak seimbangnya pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah Indonesia. Lalu perbandingan kedua artikel, di mana persamaannya, artikel berjudul Analisis Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia oleh Dr. Indra Perwira, dan artikel berjudul Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh Laurentius, membahas mengenai hak asasi manusia di bidang kesehatan dan bagaimana normatif mengenai hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan berangkat dari dasar hukum yang sama, yaitu konstitusi negara dan ketentuan hukum internasional di bidang hak kesehatan sebagai hak asasi manusia. Di mana persamaan berikutnya, Dr. Indra Perwira menjelaskan dalam dasar perlindungan kesehatan sebagai hak tergambar dalam ketentuan UUD 1945 yang kemudian amanat konstitusi tersebut diturunkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dasar yang sama juga diterapkan dalam artikel kedua, di mana hak anak juga berangkat dari dasar konstitusi UUD 1900 dan juga UUD Kesehatan. Selain itu, di artikel kedua juga mengembangkan normatif mengenai hak asasi anak di bidang kesehatan dengan menjabarkan peraturan turunan dari UU Kesehatan, sehingga ini sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia generasi keempat sesuai dengan artikel pertama. Perbedaan dari kedua artikel ini bahwa perbedaannya terletak pada analisis kasusnya, di mana jurnal pertama lebih berfokus pada instrumen hak kesehatan sebagai hak asasi manusia serta sejarah perkembangan hak kesehatan itu sendiri. Namun, pada artikel kedua lebih berfokus mengenai implementasi dari hak kesehatan yang secara spesifik ditujukan kepada anak. Instrumen hukum yang membahas mengenai hak kesehatan sebagai hak asasi manusia oleh jurnal pertama jelas merupakan instrumen yang lebih umum dan bersifat dasar mulai dari RIS, UUDS, hingga UNDP dan Konvensi WHO, namun tidak membahas secara rinci mengenai pengaturan pelaksanaan dalam penegakan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia di Indonesia secara spesifik. Sementara pada jurnal kedua membahas hak kesehatan sebagai hak asasi anak dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang membahas pada tahap implementatif dan bersifat yuridis normatif terhadap pelaksanaan hak kesehatan sebagai hak anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Mungkin saya akan memulai sesi tanya-jawab ini dengan memberikan pertanyaan pertama kepada rekan saya, yaitu Akila. Di mana tadi di dalam presentasinya dijelaskan tentang bahwa masih banyak dokter yang malpraktik di Indonesia. Nah, apakah terdapat standar profesi yang baik yang diatur dalam UUD di Indonesia tentang profesi dokter yang malpraktek ini?
Baik, terkait standar profesi dapat dilihat pada penjelasan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Standar profesi merupakan batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalitas minimal harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Jadi para dokter-dokter tersebut harus memiliki pengetahuan yang optimal, keterampilan, serta sikap profesionalitasnya dalam menjalankan pekerjaannya. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya ke Agnia. Untuk pertanyaannya, mengapa Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT termasuk dalam perlindungan hukum kesehatan reproduksi? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri atas pertanyaannya. Untuk dari undang-undang tentang PKDRT ini sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu mencakup ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian tadi mengacu dari pengertian sehat dalam kesehatan reproduksi itu, bahwa kesehatan reproduksi itu artinya tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat secara mental. Maka dapat disimpulkan dari hal ini bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan psikis ini mencakup juga ke dalam kesehatan reproduksi. Contohnya adalah apabila ada pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, ataupun pemaksaan kehamilan di luar kesiapan dari sang istri. Mungkin segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada Sabrina. Ya, ini tadi disebutkan dalam artikel kedua bahwa ODGJ harus mendapatkan kesetaraan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hak atas kesehatan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana realisasi dari dibutuhkannya hal tersebut? Baik, terima kasih banyak Agnia atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwa sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, bahwa perlindungan hukum itu harus diberikan oleh pemerintah kepada penderita ODGJ dalam bentuk peraturan dan kebijakan tentang kesehatan yang harus direalisasikan di lapangan, yaitu melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa bagi penderita ODGJ, penyediaan tenaga kesehatan jiwa, serta pembekalan kesehatan jiwa yang memadai. Selain itu juga pengaturan perlindungan hak layanan kesehatan bagi penderita ODGJ antara lain memiliki tujuan untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 serta untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Baik, mungkin saya izin bertanya untuk Fetria, di mana dijelaskan tadi, apakah vaksinasi COVID merupakan bagian dari pemilihan layanan kesehatan sendiri atau yang ditetapkan oleh pemerintah apabila dilihat dari undang-undang, dan apakah sudah dijalankan oleh masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Sabrina Akila untuk pertanyaannya. Sebenarnya seperti yang dilihat, itu emang ada undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan layanan masyarakat sendiri. Cuman karena COVID ini sifatnya menyebar luas ke satu negara, bahkan ke satu dunia, yang mana membahayakan kesehatan banyak orang, dan COVID ini juga semua orang bisa terkena virusnya. Jadi mau nggak mau, kewajiban untuk vaksinasi ini diwajibkan, dan pemerintah juga jadinya turun tangan untuk implementasi, seperti menerbitkan undang-undang mengenai COVID. Dan juga masyarakat sebenarnya udah banyak yang mengikuti vaksin, cuman ada juga yang belum karena mungkin kurang sosialisasi, dan mungkin juga karena kondisi dari tubuh mereka yang nggak memungkinkan untuk mengikuti vaksin. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk kali ini saya izin bertanya kepada Letare terkait mengapa anak menjadi lingkup yang penting dalam perlindungan hak asasi manusia, dan apa pengimplementasiannya di Indonesia sudah optimal? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab sesuai dengan peraturan yang ada di UU PA.
yang dijelaskan dalam UPA bahwa anak itu pada dasarnya seorang anak itu sudah dianggap sejak janin, di mana dalam kondisi anak ini seorang anak tidak dapat berjuang sendiri, di mana seringkali hak seorang anak terutama dalam mendapatkan kesehatan itu masih kurang, bahkan termasuk hak anak dalam aborsi, bagaimana dia dibunuh tanpa sepengetahuan anak itu tanpa belum lahir, atau banyak anak yang masih sangat balita meninggal karena kekurangan gizi atau kelalaian orang tuanya dalam menjaga kesehatan anak itu sendiri, di mana anak itu memang seorang anak belum bisa berusaha menjamin kesehatannya itu sendiri. Mengapa? Jadi anak itu menjadi bagian yang penting dalam kesehatan sebagai HAM, di mana anak-anak ini sendiri yang kedepannya itu menjadi penerus bangsa yang akan melanjutkan regenerasi, di mana jika kesehatan anak semakin menurun, semakin rendah kelahiran seorang anak, semakin rendah anak yang berkembang, maka bisa dibilang populasi anak akan sangat berkurang dan regenerasi di dunia pun bisa sangat berkurang dan menjadi tidak seimbang gitu, di mana anak-anak tidak dapat bertumbuh kembang bahkan hidup dengan baik. Untuk pengimplementasiannya di Indonesia sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam presentasi tadi, bahwa di Indonesia sendiri sudah ada UU Perlindungan Anak, namun dan beberapa UU yang mengatur untuk perlindungan kesehatan anak. Namun untuk pengoptimalannya mungkin masih kurang di Indonesia karena kita masih sering jumpai anak-anak yang kekurangan gizi atau kesehatan anak yang terlantar di Indonesia. Begitu. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah ada yang masih mau bertanya? Sudah cukup mungkin dari saya. Mungkin terakhir izin memberikan kesimpulan atas diskusi yang sudah kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin baik antar individu satu dengan individu lain dan dijamin oleh pemerintah pula. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.